Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Afel Haq, NIK 0719010103, kelas D4 Target Kapabit. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional statement, terus ada scope, lalu ada loops. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah conditional statement. Jadi conditional statement itu ada dua macam. Yang pertama ada menggunakan if else, lalu yang kedua adalah menggunakan switch case. If else itu digunakan ketika ada satu pernyataan dan jika bernilai ya itu akan diteruskan ke output, tapi jika bernilai tidak akan dikembalikan lagi. Jadi itu untuk if else itu digunakan untuk membandingkan variabel dengan suatu kondisi logika. Bila variabel benar, maka pernyataan dieksekusi. Jika pernyataan salah juga akan dieksekusi. Tapi yaitu menjalankan satu pernyataan saja. Nah, if juga bisa menjalankan tanpa else. Jadi penulisan if saja itu bisa, tapi akan kondisinya akan benar saja. Kemudian ada switch case. Jadi switch case itu seperti tadi if case, cuman bedanya kalau switch case itu banyak pernyataannya. Jadi misal nih pernyataan pertama itu udah diatur, misal integer pin input sama dengan 1, kemudian udah diatur juga pin output sama dengan pin output 1 sama dengan 2, pin output 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu itu kita mengatur switch case itu di void loop. Jadi pertama itu switch dalam kurung pin input tutup kurung, terus kurung awal case titik 2, di bawahnya itu digital word seperti ini. Nah, setelah itu ada break. Ketika sudah titik koma, terus ada case, dan begitu seterusnya. Jadi itu ini sudah dijelaskan. Switch itu digunakan membandingkan variabel dengan beberapa konstanta atau nilai. Terus ini konstanta diawali dengan case, dan setiap blok case diakhiri dengan break. Nah, jika variabel konstanta itu berada pada blok tersebut akan dieksekusi. Jika tidak ada yang sama dengan konstanta, maka pernyataan pada blok default yang akan dieksekusi. Itu. Selanjutnya ada pengulangan atau loops. Jadi pengulangan itu ada 3. Yang pertama ada menggunakan for, terus ada while, dan yang ketiga ada do while. For itu jadi misal ada kondisi, kita menginisiasi nilai awal, terus ke tes kondisi. Jika benar itu akan diproses dan akan berulang. Nah, jika salah itu sudah. Jadi ini pertama-tama ketika pernyataan for dijalankan, maka hanya satu kali, yaitu pada saat awal dijalankan. Selama proses pengulangan terjadi, selalu dilakukan tes kondisi untuk mengetahui apakah variabel masih masuk dalam range yang ditentukan atau masih bernilai benar atau tidak. Pengulangan terus berlangsung hingga tes kondisi salah. Bila tes kondisi salah, maka proses dihentikan, program lanjut membaca pernyataan berikutnya. Nah, selanjutnya ada while. Jadi kondisi while itu mengulang terus-menerus tak terhingga sampai kondisi di dalam kurung itu tercapai. Nah, jadi misal nih mulai, terus dilanjutkan semisal benar. Nah, pernyataan ini akan diulang terus. Tapi jika salah akan selesai. Tadi kan kalau for itu kalau salah akan melanjutkan perintah selanjutnya, tapi kalau while itu selesai gitu. Nah, sedangkan untuk do while, jadi itu sama kayak while, bedanya kalau do while itu terbalik. Jadi pernyataan utama akan dieksekusi terlebih dahulu, setelah itu baru tes kondisi diuji.
dan terus tes kondisi itu misal benar, akan diulang itu pernyataan utamanya, tapi jika salah akan keluar dari program do while gitu. Jadi misal nih mulai terus ada pernyataan utama, nah setelah itu langsung tes kondisi, jika benar ini akan berulang-ulang, jika salah ini akan selesai. Di sini sudah selesai. Itu. Selanjutnya yang terakhir ada scope. Scope ini seperti yang saya sudah jelaskan di video selanjutnya, sebelumnya, itu tentang variabel. Tapi kalau variabel itu jadi udah ada batasannya. Itu seperti yang kemarin saya jelaskan tentang integer, terus ada long, boolean, float, dan char atau karakter. Nah, kalau scope variabel itu pemrograman yang menggunakan variabel, tapi tidak terkecuali dalam pemrograman Arduino. Jadi dalam scope ini, kayak scope itu istilahnya cakupan, jadi udah ada batasannya itu. Kalau ini kan tadi batasannya itu kan besar, kalau scope itu kecil batasannya. Jadi satu cakupan wilayah dari program ada tiga atau 4 di mana variabel dapat dideklarasikan. Ketiga tempat tersebut yaitu yang pertama di dalam fungsi atau blok disebut variabel lokal, terus ada di dalam definisi parameter fungsi disebut parameter formal, dan terakhir di luar semua fungsi variabel disebut variabel global. Nah, yang pertama saya jelaskan tentang variabel lokal. Jadi variabel lokal itu dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau blok. Terus ini menggunakan statement yang berada di dalam fungsi atau blok kode, yaitu seperti ini. Jadi pertama void setupnya dikosongi aja, terus void loop. Nah, void loop ini pertama kita memasukkan integer a, b, titik koma, terus ada integer c, terus local variable declaration. Jadinya nanti a sama dengan 0 titik koma, b sama dengan 0, terus actual initialization, jadi nanti c nya akan bernilai 10. Selanjutnya adalah variabel global. Variabel didefinisikan di luar semua fungsi, biasanya pada bagian atas dari program. Jadi ini akan menyimpan nilai sepanjang program dijalankan atau lifetime atau seterusnya gitu. Terus diakses oleh semua fungsi apapun. Artinya variabel global tersedia terus untuk digunakan seluruh program setelah dideklarasi. Itu ini contohnya. Itu intinya. Kalau di variabel lokal, jadi bedanya yang pertama itu kalau variabel lokal biasanya void setupnya nggak ada nih, nggak ada inisiasi fungsinya awalnya. Tapi kalau variabel global itu mesti ada float, terus c sama dengan 0, global variable declaration, terus diatur di void setupnya sama, cuma tadi kalau ini tidak ada nilai awalnya atau integer awalnya. Dah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.